Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang paper kami yang berjudul Pengaruh Revolusi Teknologi Digital pada Transformasi Sektor-Sektor Fundamental dalam Kehidupan Masyarakat di Indonesia. Adapun paper penelitian singkat ini disusun oleh saya, Evan Awitupulu, dan kedua rekan saya, Cornelius dan Asmi. Pertama-tama saya akan memaparkan mengenai outline yang akan dibahas dalam presentasi penelitian kali ini. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah latar belakang penelitian, kemudian ada kajian pustaka, metode yang digunakan, temuan dalam penelitian, kesimpulan dan saran, serta referensi dan sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan pertama adalah latar belakang penelitian. Pada bagian ini kami menjelaskan poin-poin alasan mengapa kami mengangkat topik dalam penelitian ini dan mengapa kami memilih judul tersebut dalam penelitian kami ini. Seperti yang dapat kita lihat pada slide berikut ini, berikut adalah poin alasan mengapa kami memilih topik pada penelitian singkat ini. Yang pertama adalah perubahan teknologi digital global semakin berdampak signifikan pada sektor fundamental di Indonesia. Yang kedua, transformasi digital semakin menjadi keharusan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang lalu, membuka peluang bisnis baru namun juga menimbulkan dampak negatif. Yang ketiga, teknologi digital mempengaruhi cara manusia berinteraksi sosial dan berkomunikasi, serta mempengaruhi ekspresi dan konsumsi budaya masyarakat di Indonesia. Yang keempat, teknologi digital memperluas partisipasi politik dan akses informasi, namun juga meningkat polarisasi politik dan serangan cyber antar kubu politik. Yang kelima adalah teknologi digital mempercepat pembelajaran online dan memberikan akses mudah ke sumber belajar dan informasi, namun juga berisiko kekurangannya pengawasan dan interaksi antara siswa dan guru. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita akan memasuki bagian kedua dari pembahasan penelitian ini, yaitu kajian pustaka. Pada bagian kajian pustaka ini, kita akan membahas tentang kutipan-kutipan, fakta, ataupun teori dari penelitian lampau yang bersinggungan dengan topik penelitian kami ini. Kita bisa memasuki slide berikutnya. Bagian kajian pustaka poin pertama yaitu revolusi teknologi digital telah mengubah wajah ekonomi Indonesia. Bisnis baru seperti e-commerce, fintech, dan startup telah muncul, sementara bisnis tradisional mengalami transformasi digital atau digitalisasi. Ini memberikan peluang baru bagi pelaku usaha yang skala besar hingga kecil. Akses keuangan seperti layanan perbankan dan pinjaman online semakin mudah diakses, sehingga meningkatkan inklusi keuangan. Pada 2020 yang lalu, terdapat 475 perusahaan fintech yang aktif di Indonesia, dengan nilai transaksi hingga 1.328 triliun menurut data Indonesia Fintech Report 2021. Pada poin kedua, teknologi digital memudahkan interaksi dan konektivitas masyarakat secara lokal maupun global. Kemudian peluang baru muncul untuk berbagi informasi, ide, pengalaman, serta meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial dan lingkungan. Namun, penggunaan teknologi digital harus dilakukan dengan bijak karena berpotensi memperburuk masalah seperti disinformasi atau hoax dan kebencian online. Kita bisa memasuki slide berikutnya. Poin ketiga kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu teknologi digital telah memperluas akses ke berbagai bentuk budaya seperti musik, film, dan seni. Konten budaya dari Indonesia kini mudah diakses oleh masyarakat dunia, dan karya mereka dapat dibagikan kepada audiens lebih luas. Ini membuka peluang baru untuk mempromosikan dan melestarikan kebudayaan Indonesia itu sendiri.
Namun, pengaruh teknologi digital pada budaya juga dapat memicu masalah seperti plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Kemudian, poin keempat, teknologi digital memainkan peran penting dalam politik Indonesia, terutama dalam kampanye pemilihan umum dan partisipasi politik masyarakat. Ini membuka peluang untuk transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas politik, serta peningkatan kualitas kebijakan publik dan kinerja pemerintah. Namun, penggunaan teknologi digital dalam politik juga dapat memicu konflik dan polarisasi politik seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu. Dapat dilihat pada poin berikutnya pada kajian pustaka penelitian ini, yaitu teknologi digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia belajar dan mengakses informasi. Pelajar dan mahasiswa dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber belajar melalui internet, serta menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan keterlibatan siswa. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang membantu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia di seluruh negeri. Namun, terdapat juga tantangan dalam penerapan teknologi digital dalam sektor pendidikan, seperti akses terbatas ke jaringan internet dan infrastruktur yang saat ini masih belum cukup memadai, serta kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian pada poin berikutnya, penggunaan teknologi digital memerlukan kebijakan yang tepat untuk melindungi privasi dan keamanan data, serta mencegah penyalahgunaan data. Namun, akses dan pemanfaatan teknologi digital masih tidak merata di seluruh Indonesia, sehingga perlu diperluas akses teknologi digital ke seluruh wilayah Indonesia agar semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari revolusi teknologi digital itu sendiri. Kemudian kita akan memasuki ke bagian berikutnya dari pembahasan ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya Cornelius. Selanjutnya akan dilanjut oleh saya, Cornelius Yosafat, dengan membahas yang pertama mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam paper ini merupakan berbagai literatur dan analisis data yang dikumpulkan dari beberapa jurnal, buku, artikel, dan publikasi online, dan dianalisa dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis untuk mengidentifikasi temuan dan kesimpulan penelitian. Nah, kesimpulan penelitian tersebut akan digunakan untuk menggambarkan temuan utama dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, kami akan membahas temuan penelitian. Temuan penelitian ini akan mengambil beberapa aspek sektor, yaitu sektor ekonomi, sektor politik, sektor budaya, sektor sosial, dan sektor pendidikan. Berikut contohnya. Selanjutnya ada di dalam sektor ekonomi. Eh, Pengaruh ekonomi digital di Indonesia berkembang dengan sangat cepat, dan pertumbuhan startup di Indonesia itu mencapai 992 startup dengan komposisi 35,48% ada di bidang e-commerce, 5,34% di bidang finansial teknologi, 5,54% di bidang game, dan 53,63% di bidang lainnya. Lalu sektor transportasi dan perundangan tumbuh lebih dari 7% setiap tahunnya, menunjukkan upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam ekonomi digital. Lalu ada pertumbuhan penggunaan internet dalam ekonomi digital di Indonesia yang mencapai sampai 37%, lebih besar dari negara-negara tetangga seperti Malaysia 36%, serta Singapura dan Thailand berkisar 30%. Digital berpengaruh positif terhadap GDP di negara-negara ASEAN. Dan konsumsi digital harus ditingkatkan agar peningkatan GDP tidak hanya terjadi pada konsumsi saja, tetapi juga sebagai pelaku usaha digital. Aspek selanjutnya merupakan aspek pada sektor politik.
Demokrasi digital adalah upaya untuk menerapkan demokrasi tanpa dibatasi oleh konsep waktu dan kondisi fisik menggunakan ICT dan CMC, namun tidak menggantikan praktik politik tradisional. Media sosial digunakan sebagai strategi politik untuk menciptakan ruang cyber bagi netizenship untuk menyampaikan keluhan dan mempengaruhi kebijakan dan keputusan hukum. Penggunaan media sosial untuk komunikasi politik menjadi tren yang dipilih oleh partai politik dan kandidat yang diusungnya. Perubahan bentuk komunikasi politik terjadi pada masyarakat dengan dapat merespon informasi secara cepat dan memberikan komentar sebagai ekspresi politik yang dia dapat dari orang lain. Komunikasi politik melalui media sosial juga menempatkan warga sebagai target yang harus dipengaruhi agar menguntungkan bagi elit politik yang memiliki kepentingan. Bentuk komunikasi politik masyarakat secara online dapat berupa discussion politics in a chat group, joining an email discussion about politics, sending an e-postcard form for political organization website, dan lain sebagainya. Lanjut ke sektor budaya. Konsumsi dan produksi konten budaya itu beralih dari media konvensional ke media digital, sehingga memberi peluang kepada seniman dan pelaku budaya Indonesia untuk membuat dan mempromosikan karya mereka, membentuk subkultural baru yang sebelumnya tidak dikenal di Indonesia. Adanya perubahan perilaku budaya akibat teknologi digital seperti perbedaan kepribadian pria dan wanita semakin menonjol, meningkatnya rasa percaya diri sebagai suatu bangsa, serta tekanan dan kompetensi yang tajam melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Pola hidup masyarakat juga berubah. Teknologi telah digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Penggunaan teknologi juga dapat menyatukan atau memisahkan masyarakat terhadap kemajuan teknologi sehingga memunculkan pola pikir yang baru, yaitu pola pikir yang reifikasi, manipulasi, fragmentasi, dan individualisasi. Dalam aspek sektor sosial, revolusi teknologi digital telah mengubah cara komunikasi dan interaksi sosial di Indonesia. Akses komunikasi yang lebih mudah dan cepat dapat dilakukan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Penggunaan teknologi digital di Indonesia memiliki dampak positif dan negatif pada kualitas interaksi sosial. Penggunaan media sosial juga dapat memperkuat hubungan sosial yang sudah ada, memperluas jaringan sosial, meningkatkan partisipasi publik, dan memperkuat solidaritas sosial. Namun, penggunaan media sosial juga dapat memperkuat polarisasi dan memperburuk kondisi isolasi sosial. Untuk memaksimalkan dampak positif dari teknologi dan meminimalkan dampak negatifnya, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi digital dan media sosial di kalangan masyarakat, serta memperkuat pengawasan terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat atau sengaja dimanipulasi di media sosial. Selanjutnya untuk aspek pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya Asmi. Temuan penelitian di sektor pendidikan ada penggunaan platform pembelajaran online meningkat di seluruh Indonesia terutama sejak pandemi COVID. Penelitian pada tahun 2018 sampai 2019 membahas kompetensi tenaga pendidik di era revolusi industri 4.0, terutama di bidang STEM. Tantangan bagi tenaga pengajar di era industri 4.0 meliputi kemampuan dalam menjelaskan konsep-konsep fisika secara visual dan meningkatkan pemahaman dalam literasi media. Kemudian dalam mengembangkan kompetensi, tenaga pendidik harus memperhatikan nilai-nilai humanistis dalam model pembelajaran. Masalah kritis dalam pendidikan di Indonesia adalah rendahnya pemerataan akses pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan yang rendah, serta kelemahan manajemen pendidikan. Oleh karena itu, perlu kesiapan dalam menghadapi tantangan pendidikan era revolusi industri 4.0 dengan mengubah persepsi sebagai langkah awal. Kemudian masuk kesimpulan dan saran. Revolusi teknologi digital memberikan dampak besar pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Ekonomi digital semakin maju dan munculnya perusahaan-perusahaan seperti Gojek dan Tokopedia. Sistem informasi berbasis digital juga mempengaruhi cara bertransaksi antar lembaga dan individu, memperluas aksesibilitas dan penyebaran konten budaya Indonesia ke seluruh dunia
secara cepat dan efisien, setelah memfasilitasi komunikasi yang efektif dalam masyarakat Indonesia. Hal ini juga membuat akses komunikasi untuk pekerjaan hingga layanan kesehatan semakin meluas. Kemudian revolusi teknologi digital memperkuat partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia. Platform digital memberikan akses informasi yang lebih luas, kampanye digital, partisipasi terbuka, dan transparan, serta meningkatkan aksesibilitas dalam demokrasi. Teknologi digital juga memudahkan akses sumber daya belajar dan pengajaran, memperluas pendidikan jarak jauh, dan memperkenalkan konsep pembelajaran interaktif dan personalisasi melalui platform digital di sektor pendidikan Indonesia. Kemudian, kemajuan teknologi digital belum merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Peningkatan literasi digital dan mengatasi kesenjangan digital masih menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat. Literasi manusia harus terus ditingkatkan, karena teknologi dapat memberikan kemudahan dan juga ancaman bagi kehidupan manusia. Meningkatkan kemampuan literasi manusia dan digital, serta mengatasi kesenjangan digital akan penting untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab di masa depan. Kemudian, terdapat beberapa saran yang dapat kami berikan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik bahasan ini, yakni 1. Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan digital. 2. Meneliti efek revolusi teknologi pada sektor kesehatan dan pertanian. Dan 3. Menemukan program-program pelatihan dan pendidikan yang tepat untuk meningkatkan literasi manusia dan digital. 4. Meneliti cara meningkatkan kerjasama antar sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun ekonomi digital. Diharapkan saran-saran ini dapat membantu memahami dan mengoptimalkan dampak teknologi digital pada sektor-sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, tadi itu adalah beberapa penjelasan yang dapat saya dan rekan-rekan saya sajikan yang menyangkut tentang penelitian kami. Dapat dilihat dalam slide kali ini adalah berisi referensi dan sumber literatur yang kami gunakan dalam penelitian ini. Ada 5 sumber literatur yang utama dan beberapa literatur memang kami cantumkan di sini. Dengan demikian, telah selesailah sesi presentasi kami ini dan harapannya penelitian kami ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih.